Halo, apa kabar sahabat Dapur Nusantara? Kita berjumpa kembali hari ini dan kita mengajak bersama-sama untuk memasak bersama dengan saya. Ada satu peristiwa yang paling indah, tempat berfellowship kata orang, yaitu di meja makan. Tentu salah satu yaitu dengan hidangan menu yang lezat, ditunjang menu yang lezat. Keluarga bisa salah satu tempat berfellowship yang paling indah. Baik, hari ini saya menampilkan satu menu makanan yang paling lezat, yaitu yang ada di seluruh Nusantara. Jadi di setiap kota Nusantara mereka kenal makanan ini. Yaitu hari ini saya memasak daging sop sayur. Daging sop sayur. Saya akan sampaikan hari ini apa bahan-bahan yang perlu kita persiapkan. Salah satu yaitu daging berjumlah 500 gram, yaitu daging sandung lamur. Kedua, kita akan lihat yaitu dengan daging tambahan, yaitu daging yang ada di kaleng yang kita kenal daging kornet, yaitu sebanyak 3 sendok makan. Kemudian bumbu tambahan yaitu bawang putih 2 siung, jahe 1 ruas dikeprek. Sayur-sayurnya terdiri dari seperempat kol dari 1 biji ukuran sedang, kentang kupas 1 piece, wortel 1 batang, lokal berarti 2 batang, daun seledri 5 batang, 15 batang buncis, setengah piece tomat. Kemudian bumbu keringnya, garam 1,5 sendok makan, 1 sendok makan kaldu rasa sapi, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh penyedap rasa, cengkeh 3 piece, kemudian sedikit pala. Kemudian untuk membuat minyak goreng, saya siapkan bawang putih ada 4 piece ukuran besar, bawang merah 4 piece ukuran besar, 3 sendok makan minyak untuk menumis bawang merah. Nah, saya akan langsung mengolah makanan ini, di mana pertama-tama kita akan mempresto daging. Bagi Anda yang tidak punya presto, Anda bisa rebus daging ini selama 2,5 jam. Tapi kalau Anda menggunakan presto, Anda cukup hanya 30 menit. Dari saat ketika uap ini berbunyi sit, itu mulai detik kita hitung. Ingat, selama 30 menit, setelah itu uapnya kita buang. Baik, saya akan masukkan daging sebanyak 500 gram daging sandung lamur. Biasanya bisa juga dengan menggunakan tetelan. Tapi kalau tetelan itu minyaknya terlalu banyak. Tapi yang paling enak yaitu sandung lamur. Kemudian kita masuk jahe yang kita sudah keprek 1 ruas. Kemudian bawang putih kita keprek, yang 2 ros ini kita keprek, ya, kita masukkan, ya. Kemudian cengkeh kita masukin 3 piece, ditambah pala, ya. Setelah ini 1,5 liter air, 1,5 liter air. Ingat, banyak sop yang kita butuhkan dalam membuat ini. Sop daging sayur ini sebanyak 3 liter. Jadi 1,5 liter dulu kita masukkan untuk mempresto daging ini. Kita kencangkan. Kemudian kita masak di atas kompor selama 30 menit. Saya nyalakan apinya. Baik, kita akan tunggu. Daging ini kita akan presto selama 30 menit. Sambil menunggu presto ini 30 menit, saya akan memotong
bawang ini untuk membuat minyak bawang. Saya akan membuat minyak bawang sebanyak 4 piece bawang yang berukuran besar. Kita potong dengan tipis. Anda di rumah langsung kita goreng. Kita goreng. Saya nyalakan apinya. Saya masukin minyak 3 sendok minyak yang sudah kita siapkan. Kemudian saya akan goreng bawang ini. Bawang ini digoreng sampai berwarna kuning, ya, sama seperti kita menggoreng bawang goreng. Nah, setelah dia sampai warna kuning, bawang dan minyak ini kita ambil, kita masukin kembali ke wadah yang sama sambil menunggu daging empuk. Oke? Nah, terus kita akan tunggu sampai di hijau sambil menunggu sop ini matang. Saya akan memotong sayur ini, dipotong dadu. Sebagai sayur sop. Wortel kita potong sampai ya. Ini porsi cukup untuk 8 porsi ya. Untuk 8 porsi. Kemudian kolnya kita potong. Jangan terlalu kecil. Kita potong. Bagian tengahnya cukup. Nah, kita kumpulkan. Dan buncis ini kita potong sambil menunggu daging empuk. Ya, sambil kita menunggu matang, saya akan potong-potong sayur ini untuk persiapan supaya langsung kita masak, tidak potong-potong lagi. Oke, daun sopnya kita potong. Potong kasar saja. Kita potong kasar. Oke. Ya, sekarang bawang merahnya sudah berwarna kecoklat-coklatan, sudah matang, akan saya angkat. Saya angkat. Dan saya tuangkan ke mangkok tersendiri minyak bawang merah ini. Saya angkat, saya masukin ke mangkok tersendiri. Dan daging yang kita presto 30 menit juga sudah matang. Akan saya keluarkan uap gasnya, kemudian saya akan masukin ke panci sop. Ya. Dan daging yang kita presto ini, setelah gasnya saya buang, kita masukkan. Kemudian daging sop yang kita presto tadi menggunakan 1,5 liter air. Kemudian kita tambah lagi 1,5 liter sisanya sehingga berjumlah 3 liter. Dan saya masukin ke dalam panci presto ini, kita kuras karena masih ada kaldu yang ada di dalam ini. Karena di dalam panci ini 1,5 liter. Hasil daripada
pesto daging, kemudian 1,5-nya saya masukin ke dalam panci sop di ZZ1. Ya. Nah, kita tutup sambil menunggu air ini mendidih. Sambil menunggu air ini, saya masukin daging kornet yang ada. Daging kornet yang ada, tomat, semua bumbu kering kita masukkan, garam, penyedap, lada, kita masukin semua. Penyedap rasa kaldu sapi kita masukkan, dan sisa yang terakhir sayur. Setelah mulai daging ini sudah mulai mendidih, baru saya akan masukin kentang dan wortel, kita rebus terlebih dahulu. Ketika dia mulai empuk, baru kita masukin terakhir sayur. Sekarang sudah mendidih. Kuahnya yang kita masukkan yaitu daging yang sudah dipresto, kita rebus dalam panci sop ini, sudah mendidih. Kemudian kita masukkan wortel, agar wortel dan kentang terlebih dahulu empuk. Ya, kita masukkan. Kemudian kita rebus kembali agar dia mulai empuk, dan sayur ini saya jadikan satu ini saya jadi satu. Pada waktu nanti setelah kentang dan wortelnya empuk, kita langsung masukin sayur yang ada serta bawang goreng, minyak bawang goreng. Nah, sekarang kentang dan wortelnya sudah mulai empuk, dan saya akan masukin sayurnya. Terakhir saya akan masukin sayur. Sebelum itu kita tes rasa. Kita tes rasa dulu. Ya, pas. Dan terakhir, setelah airnya keadaan mendidih, ingat ya, apabila sop ini mau dimakan 3 menit sebelumnya, 3 menit sebelum dimakan, air keadaan mendidih, kita masukkan, tunggu 3 menit, matikan, langsung bisa dimakan. Apabila sop ini mau dimakan tidak dalam waktu 3 menit, tapi bisa 2 jam, 3 jam. Nah, ketika air bergolak seperti ini sedang mendidih, kita masukin sayur yang ada di dalam, langsung kita matikan. Ya, sekarang saya masukkan. Ya, seluruh sayur yang ada saya masukkan. Baik, kita aduk rata sebentar. Sop ini sudah jadi. Ya, sampai dia mendidih. Kemudian ingat, minyak bawang goreng kita masukin semua. Ya, kita kuras, kita aduk rata. Oke, sop ini sudah jadi. Kita tunggu sebentar mendidih. 3 menit kita tunggu sebentar, 3 menit mendidih. Matang, kita akan angkat. Baik, sudah 3 menit. Saya akan sajikan sop ini. Saya akan sajikan. Ya, kita matikan apinya. Sudah matang. Baik. Nah, sop ini sudah jadi. Saya akan tes rasa seperti biasa. Sebelum selesai, saya akan mencoba tes rasa makanan ini bagaimana. Ya, ini sopnya sudah jadi. Kaldu sapinya, kemudian sayurnya terasa semua di sini. Luar biasa.
Ini saudara, sopnya hasil, dan masakan kita hari ini dengan menu sop sayur sudah selesai. Dan kita akan jumpa ke menu berikutnya.